กาเลนะธัมมัสสวนังเอตัมมังคลมุตตมัง Dhammapada merupakan bagian kecil dari kitab Tipitaka, kitab suci umat Buddha. Tipitaka terdiri dari Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, dan Abhidhamma Pitaka. Dhammapada merupakan kitab kedua dari kitab Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya sendiri merupakan kitab kelima dari Sutta Pitaka. Dhammapada berbentuk syair yang disabdakan oleh Buddha Gautama. Seluruhnya berjumlah 423 bait yang terbagi dalam 23 kelompok atau waga. Dari sisi jumlah halaman, Dhammapada hanya berjumlah 0,35% dari total seluruh halaman kitab suci Tipitaka. Namun, Dhammapada dapat dikatakan merupakan kitab bagian dari Tipitaka yang paling populer, syarat dengan makna, dan berisi ringkasan ajaran Buddha. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Meskipun demikian, penutur tetap berusaha sesuai kemampuannya untuk mengikuti aturan pengucapan menurut tata bahasa Pali. Namun dengan segala kerendahan hati, penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Dalam satu video akan dituturkan satu bait bahasa Pali Dhammapada beserta artinya dan kisah latar belakang kejadian mengapa Buddha Gautama membabarkan bait Dhammapada tersebut. Namun, jika dalam satu kisah, Buddha membabarkan beberapa bait Dhammapada, maka seluruh bait tersebut akan dituturkan sekaligus dalam satu video. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangha Theravada Indonesia yang didukung penuh oleh Yayasan Samma Sayambhu. Cetakan kedua tahap kedua. Tidak terdapat informasi tahun pencetakannya. Penerjemah dan penyusun Yang Mulia Bhikkhu Dhammadhiro Mahathera. Kitab Pustaka Dhammapada ini dapat Anda temukan versi PDF-nya di web sammasayambhu.org. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samaggipala.or.id di bagian Dhammapada. Akhir kata, semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Niraya Wagga, kelompok bait tentang neraka. Bait 314. Akatang dukatang seyo panca tampati dukatang katanca sukatang seyo
yang katwa nanutapati. Bait 314 artinya, sebaiknya seseorang tidak melakukan perbuatan jahat, karena di kemudian hari perbuatan itu akan menyiksa dirinya sendiri. Lebih baik seseorang melakukan perbuatan baik, karena setelah melakukannya ia tidak akan menyesal. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 314 Niraya Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah seorang wanita berwatak iri hati. Seorang wanita dengan perasaan iri hati yang kuat tinggal bersama suaminya di Sawadhi. Ia mengetahui bahwa suaminya berselingkuh dengan pelayan wanitanya. Pada suatu hari, ia mengikat wanita pelayan tersebut dengan tali yang kuat, memotong telinga dan hidungnya, dan mengurungnya di suatu kamar. Setelah melakukan hal tersebut, ia meminta suaminya untuk menemaninya pergi ke wihara Jetawana. Tidak lama setelah mereka pergi, beberapa kerabat pelayan tersebut datang di rumah mereka. Menemukan pelayan tersebut terikat dan terkunci di suatu kamar. Mereka mendobrak kamar tersebut, melepaskannya, dan membawanya ke wihara. Mereka tiba di wihara ketika Sang Buddha sedang membabarkan dhamma. Wanita pelayan tersebut menceritakan kepada Sang Buddha apa yang telah dilakukan oleh majikan wanitanya, bagaimana ia telah dipukuli, dan bagaimana hidung dan telinganya dipotong. Ia berdiri di tengah kerumunan orang agar semua orang dapat melihat bagaimana ia telah diperlakukan dengan buruk. Kemudian Sang Buddha berkata, "Janganlah berbuat jahat dengan berpikir bahwa orang-orang tidak akan mengetahuinya. Suatu perbuatan buruk yang dilakukan secara rahasia, bila ditemukan, akan membawa penderitaan dan kesedihan. Tetapi perbuatan baik dapat dilakukan secara rahasia, karena hal itu hanya akan membawa kebahagiaan dan bukan penderitaan." Kemudian Sang Buddha membabarkan bait 314 berikut. Sebaiknya seseorang tidak melakukan perbuatan jahat, karena di kemudian hari perbuatan itu akan menyiksa dirinya sendiri. Lebih baik seseorang melakukan perbuatan baik, karena setelah melakukannya ia tidak akan menyesal. Pasangan suami istri itu mencapai tingkat kesucian Sotapatti setelah khotbah dhamma berakhir. Kalena dhammat savanang etammang kalamutamang